Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang hereditas pada manusia. Sebelum kita membahas materi, kita akan melihat peta konsep terlebih dahulu pada materi ini. Nanti kita akan membahas tentang variasi sifat, kemudian pedigree, determinasi seks, golongan darah, kelainan dan penyakit genetik. Kita lihat pertama tentang variasi sifat pada manusia. Sifat pada diri manusia meliputi sifat fisik, fisiologi, dan psikologi. Variasi sifat dikendalikan oleh gen-gen yang bersifat dominan atau resesif. Apa itu sifat dominan? Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan. Sedangkan resesif adalah sifat yang dikalahkan. Selain faktor hereditas, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap bermunculan suatu karakter. Seperti contoh, kita memiliki benih jagung hibrida yang sifatnya adalah bagus, bijinya besar, bonggolnya besar, rasanya manis, tetapi ketika jagung tersebut ditumbuhkan di tanah yang kurang subur, kemudian juga tidak dipelihara dengan baik, maka akan muncul sifat jagung hibrida tersebut menjadi kurang baik, ya. Seperti itu contohnya, bahwa hereditas dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Contoh sifat-sifat fisik manusia yang bersifat dominan dan resesif. Ada yang sifat dominan, seperti tadi, sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan sifat yang lain. Yang pertama, rambut keriting, mata sipit, tangan kidal, lesung pipit, lidah dapat menggulung, bentuk wajah opal, dagu tidak membelah. Sedangkan sifat resesifnya, rambut lurus, mata lebar, tangan tidak kidal, tidak berlesung pipit, lidah tidak dapat menggulung, bentuk wajah segi empat, dan dagu membelah. Artinya, ketika misalnya dalam suatu keluarga suami istri berambut keriting menikah dengan istri berambut lurus, maka akan kemungkinan rambut keriting itu akan mendominasi kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya. Selanjutnya adalah tentang pedigree atau peta silsilah keluarga. Pedigree adalah diagram yang menunjukkan penurunan karakter-karakter tertentu dari leluhur kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu populasi. Manfaat dari pedigree ini adalah yang pertama, mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit-penyakit keturunan. Yang kedua, mempertahankan sifat-sifat unggul dalam keluarga. Yang ketiga, memperbaiki mutu genetik keluarga. Kita lihat pedigree, ya, ini pada analisa pedigree untuk penyakit alkaptonuria, ya. Di situ dilihat bahwa yang bertanda biru, yang kotak itu adalah laki-laki penderita, kemudian yang bulat, tanda lambang bulat itu nomor 2 adalah untuk wanita. Wanita bukan penderita alkaptonuria. Perlu kalian ketahui, ya, alkaptonuria itu adalah penyakit keturunan
yang menyebabkan warna air urin menjadi keruh atau bahkan menjadi berwarna hitam. Ya. Nah, ini sifatnya menurun. Ya. Seperti tadi contoh, apabila penderita laki-laki, ya, alkaptonuria laki-laki menikah dengan bukan penderita, maka akan melahirkan yang laki-laki penderita alkaptonuria. Kemudian bila penderita alkaptonuria itu menikah dengan wanita yang lambangnya itu A besar A kecil, itu artinya adalah pembawa atau heterozigot, maka akan melahirkan anak wanita yang heterozigot, ya, A besar A kecil. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan, apabila wanita penderita karir A besar A kecil menikah dengan juga laki-laki dengan heterozigot A besar A kecil, maka akan melahirkan juga anak wanita yang penderita alkaptonuria. Itu ya, A kecil A kecil. Nah, itu bisa dilihat dari peta silsilah keluarga ini bahwa penyakit genetis itu akan terus-menerus menurun kepada keturunannya apabila menikah dengan yang pembawa, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang penentuan jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia. Ada teori kemungkinan pada jenis kelamin. Jenis kelamin manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Diagram perkawinannya bisa dilihat, ya. P atau induknya adalah XX dan XY. Gametnya diambil satu X, sedangkan yang untuk XY, X dan Y. Maka akan kemungkinan lahir anaknya itu adalah XX dan XY. XX untuk laki-laki, untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Jadi kemungkinan jenis kelamin pada anak yang akan diturunkan adalah 50% anak laki-laki, 50% anak perempuan. Selanjutnya tentang golongan darah. Yang pertama ada golongan darah sistem ABO, ditemukan oleh Karl Landsteiner berdasarkan perbedaan kandungan agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi. Darah dibagi menjadi golongan A, B, AB, dan O. Agglutinogen atau antigen adalah sejenis glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit atau sel darah merah. Agglutinin atau antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B untuk merespon adanya antigen. Jadi golongan darah ya yang A itu memiliki antigennya adalah A. Antibodinya adalah beta atau anti B. Golongan darah B, antigennya B. Antibodinya adalah alfa atau anti A. Golongan darah AB, antigennya A dan B dan tidak memiliki antibodi pada plasma darahnya. Golongan darah O tidak memiliki antigen, sedangkan antibodinya memiliki beta dan alfa. Nah, untuk fenotip golongan darah A memiliki genotip A homozigot dan A heterozigot dengan lambang genotipnya adalah IA besar. Kemudian yang A heterozigotnya adalah IA besar I.
Golongan darah B memiliki genotipnya B homozigot, IB besar, IB besar, B heterozigotnya IB besar, I. Golongan darah AB IA besar, IB besar. Kemudian golongan darah O I kecil, I kecil. Yang selanjutnya adalah golongan darah sistem MN. Ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Philip Levin berdasarkan jenis antigen glikoprotein yang terdapat pada membran eritrosit yang disebut glikoforin A. Ya, jadi dari darah ada golongan darah M, N, dan MN. Golongan darah ini memang tidak familiar buat kita ya. Kita lihat fenotip golongan darah M itu memiliki genotipnya adalah LM besar, LM besar. Golongan darah N memiliki genotip LN besar, LN besar. Golongan darah MN memiliki genotip LM besar, LN kecil. Selanjutnya, golongan darah sistem Rhesus atau RH ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Alexander Weiner berdasarkan antigen yang ditemukan pada membran plasma sel darah merah kera Rhesus mocacu atau Mocaca mulata yang ternyata juga ditemukan pada sel darah merah manusia. Antigen tersebut disebut antigen Rhesus atau faktor Rhesus. Jadi darah dibagi menjadi golongan RH positif dan RH negatif. Fenotip golongan darah RH positif, genotipnya adalah RH atau R besar H kecil, R besar H kecil. Sedangkan Rhesus negatif memiliki genotip RH kecil, RH kecil. Yang RH golongan darah RH positif genotipnya ada dua, R besar H kecil, R besar H kecil, dan satu lagi adalah RH kecil, R kecil H. Ya. Pada kasus wanita yang memiliki golongan darah RH negatif menikah dengan laki-laki RH positif, akan muncul kemungkinan terjadinya erythroblastosis fetalis, yaitu penyakit anemia akut pada bayi karena sel-sel darah mengalami hemolisis. Penyebabnya yaitu bayi memiliki RH positif dan darah ibu telah memproduksi antibodi RH dalam jumlah banyak yang dihasilkan sejak kehamilan sebelumnya. Kita lihat seperti gambar yang ini ya, yang menunjukkan terjadinya proses erythroblastosis fetalis. Selanjutnya adalah kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Yang pertama, kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang terpaut pada autosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh. Ya. Yang pertama adalah kelainan yang disebabkan oleh alel dominan autosomal. Kelainan ini akan diderita oleh individu yang bergenotip homozigot dominan maupun heterozigot. Sedangkan individu yang bergenotip homozigot resesif adalah normal. Seperti contoh adalah kelainannya adalah sindaktili atau manusia yang memiliki jari kaki lebih dari satu, dan progeria. Progeria itu adalah kelainan manusia ya berwajah tua. Jadi apabila umurnya masih
4 tahun atau masih anak-anak, tapi memiliki wajah sudah tua. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh alel yang tertaut pada autosom. Yang kedua adalah kelainan yang disebabkan oleh alel semidominan autosomal. Contohnya adalah sistinuria, yaitu kelainan berupa tubuh terlalu banyak menyekresi asam amino sistein yang pada akhirnya menyebabkan batu ginjal. Individu bergenotip homozigot C besar adalah penderita batu ginjal. Individu bergenotip heterozigot C besar C kecil menyekresikan sistein tetapi tidak menimbulkan batu ginjal. Individu bergenotip resesif C kecil adalah normal. Yang selanjutnya adalah kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosomal, yaitu contohnya adalah penyakit albino. Kelainan ini akan diderita oleh individu yang bergenotip homozigot resesif, sedangkan individu yang bergenotip homozigot dominan dan heterozigot adalah normal. Berikutnya adalah kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada kromosom kelamin. Yang pertama adalah kelainan yang tertaut pada kromosom X. Contohnya adalah buta warna. Kelainan berupa tidak dapat mengenali warna-warna tertentu. Yang kedua adalah hemofili, yaitu kelainan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka. Kalau melihat tabel kita ya, ada variasi genotip ya yang terjadi pada buta warna. Apabila genotip XB besar adalah untuk wanita normal, XB kecil adalah untuk wanita karir, XB kecil wanita buta warna, XB besar Y laki-laki normal, XB kecil Y laki-laki buta warna. Sedangkan pada hemofili, variasi genotipnya adalah XH besar adalah untuk wanita normal, XH kecil wanita karir, XH kecil wanita hemofili yang bersifat letal atau tidak bisa hidup. Kemudian XH besar Y adalah untuk laki-laki normal, sedangkan XH kecil Y untuk laki-laki hemofili. Selanjutnya adalah masih kelainan pada tertaut kromosom X. Penyakitnya adalah distrofi otot, yaitu kelainan berupa tidak adanya satu jenis protein otot sehingga otot melemah dan kehilangan keseimbangan badan. Genotipnya adalah XD besar untuk wanita normal, XD kecil wanita karir, XD kecil wanita distrofi otot, XD besar Y laki-laki normal, XD kecil Y laki-laki distrofi otot. Kemudian ada yang namanya gigi detektif. Kelainan berupa email gigi tersusun dalam lajur-lajur vertikal yang tidak merata, kasar dan keras. Genotipnya adalah XE besar wanita gigi detektif, XE besar XE kecil wanita gigi detektif, XE kecil wanita normal, XE besar Y laki-laki gigi detektif, penderita gigi detektif, XE kecil Y laki-laki normal. Berikutnya adalah kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada kromosom kelamin, yaitu pada kromosom Y. Ini adalah hanya diderita oleh laki-laki. Contohnya adalah hipertrikosis, yaitu kelainan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari daun telinga, wajah, atau anggota tubuh lainnya.
Kemudian ada kelainan yang dipengaruhi oleh hormon kelamin. Contohnya adalah kebotakan yang dikendalikan oleh alel dominan autosomal. Genotip homozigot dominan B besar adalah kebotakan pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan heterozigot atau B besar B kecil kebotakan pada laki-laki namun tidak pada perempuan karena adanya pengaruh hormon testosteron pada laki-laki. Sedangkan genotip homozigot resesif B kecil adalah normal baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ya, kalau melihat ya di kondisi di alam ya bahwa botak itu kebanyakan laki-laki ya, karena laki-laki yang genotipnya B besar itu pasti botak, B besar B kecil laki-laki botak, sedangkan pada perempuan itu tidak botak, seperti itu. Demikian materi untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.